Nah, kali ini gue mau ngajak kalian untuk melihat satu rumah di bilangan Jagakarsa. Konsep rumahnya sih unik ya, dan mungkin buat miliarder yang suka area taman yang lebih luas, ini bisa menjadi opsi. Luas tanahnya karena 1000 ya, bangunannya 450, ceilingnya juga ini tinggi banget. Jadi buat miliarder yang let's say masih mau renov-renov juga masih enak karena tanahnya masih cukup luas dan rumah ini masih bisa tumbuh. Lingkungannya masih asri, banyak area hijaunya, pokoknya asik lah di sini rumahnya. Apalagi kalau di sini tuh gue paling suka kalau lagi showing ke sini, itu pas kondisinya lagi hujan, gerimis gitu. Wah, enak banget gitu, dingin, sejuk gitu. Karena bukannya jendelanya banyak dan pencahayaannya juga bagus, penerangannya gitu loh. Natural light-nya baik. Halo miliarder, apa kabar? Ketemu lagi dengan gue Bima di channel The Miliar Team by Grandivida Property. Nah, kali ini gue mau ngajak kalian untuk melihat satu rumah di bilangan Jagakarsa. Rumahnya menarik banget dan konsepnya tuh lebih kayak garden house. Karena luas tanahnya ini 1000 dan bangunannya 450. Jadi cukup luas, ada halaman depan dan halaman belakang. Ya, dan rumahnya sendiri unik. Mungkin bisa ngeliat dari bentuk rumahnya atau fasadnya, atapnya dia ada kayak dua kubah gitu, itu lucu banget, keren banget sebenarnya. Dan ini uniknya. Nah, ini lebarnya juga enak sekali ya, lebar rumah itu bisa sampai sekitar 20 dan ke belakangnya juga itu cukup besar. Nah, sebelum kita untuk tour, jangan lupa untuk miliarder ya, untuk subscribe, like and share The Miliar Team by Grandivida Property, dan juga untuk menyaksikan atau nontonin bincang-bincang seru kita di podcast Grandivida Property yang seputar arsitek, seputar properti semuanya, dan seru-seru bintang tamunya. Ya, yaudah kita langsung aja ngeliat rumahnya kayak gimana. Let's go. Sepada. Wah, sepada. Wah, kayak warteg loh, Bay. Oke, miliarder. Baik, kita udah ada di entrance-nya. Kita langsung lihat detailnya nih untuk area depannya dulu. Jadi area ini tuh ada kayak kanopi sama area ruang nunggunya nih. Jadi bisa dibilang sebenarnya areanya cukup buat area drop off juga bisa kalau misalnya ini di take out ya. Karena memang tapi ini kan langsung akses buat jalan pakai granit untuk bisa masuk ke rumahnya. Tapi kalau mau di take out serata dengan area carport juga bisa tuh. Jadi area carportnya sendiri kan cukup luas, bisa sampai 2-3 mobil lah ya kecilnya. Kalau gede 2, tambah kecil 1 bisa. Atau ada motor juga masih oke. Dan di sini kita ada halamannya nih, Bay. Halaman-halamannya luas banget di sini. Jadi buat miliarder yang seneng gardening gitu ya, berkebun, ini rumahnya cocok banget. Karena asrinya dapet, Bay. Lihat nih. Dia ada pohon mangga besar banget, pohon pisang. Dia ada kayak ini semacam kayak cemara gitu. Mau ditaruh tanaman-tanaman juga pasti tumbuhnya subur, bagus banget nih tanahnya. Ya, jadi yang buat seneng bercocok tanam, seneng berkebun ya, bukan bercocok tanam, berkebun, ini pas banget di sini. Oke, dan memang ini rumahnya hadap barat, tapi cahaya matahari baratnya juga itu ketutup sama kanopi ini dan pepohonan. Jadi tetap itu adem. Oke. Ini di area mana Mas Bim sekarang kita? Ini lokasi masih di Jakarta Selatan, tepatnya di area Jagakarsa. Nah, kan kita udah tahu area Jagakarsa kan asri banget ya, masih banyak kebun-kebun, pepohonan, semua masih hijau banget tuh, enak banget di sini. Yuk, sekarang kita masuk. Ini ada area foyer-nya nih. Oke. Ada area foyer, di sini ada ruang tunggunya kecil. Nah, kita masuk sebelum ke area dalam. Di sini ada satu ruangan. Kita intip yuk. Nih, ini salah satu area favorit gua nih. Sebenarnya nih kayak area bisa untuk jadi kamar atau area kerja. Tapi saat ini dijadikan area buat kerja atau ruang hobi lah ya. Ini ada akses yang langsung untuk ke depan.
dan ada akses ke samping, ke halaman samping. Nah uniknya rumah ini tuh sebenarnya dia tidak nempel, apalagi sisi kirinya. Jadi bisa nyambung ke area belakang lewat sini. Dia ada 2 akses. Ceilingnya juga tinggi, enak. Jadi kayak rumah garden yang spacious, sebelah putih, nyaman juga, dan ini lantainya juga warna hitam, jadi kombinasinya juga menarik. Sudah ada AC-nya juga, jadi di sini kalau mau dibuka bisa, mau pakai AC juga masih bisa. Itu dia. Yuk, lanjut lagi ke dalam. Nah, di sini ada kamar mandinya. Sebenarnya kamar mandi kayak powder room, ya, tapi ada showernya. Oke, ini ada showernya, dan sebenarnya kayak ada akses sharing ke kamar satu lagi yang sebenarnya buat kamar tamu, gitu. Jadi mau dibikin kamar tamu bisa, kamar hobi bisa, tapi sebelah itu juga ada bisa. Oke, sekarang kita masuk ke area living roomnya. Lihat nih. Ini salah satu yang gue suka, area kanan dulu deh. Ini area paling asik menurut gue untuk ngumpul-ngumpul, karena di sini terlihat ya area buat sofa, nonton TV-nya juga pas banget, dan ceilingnya dia tinggi, model kayak kubahnya gitu ceilingnya. Kalau misalnya lihat dari atas tuh kelihatan. Jadi enak banget sirkulasi udaranya, dan ada cahayanya juga banyak. Jadi nggak perlu pakai kayak horden-horden yang ketutup banget, karena memang sebelah kanan itu pas banget, dindingnya tinggi, tapi tetap masuk nih cahaya mataharinya, tetap penerangannya. Pun ini kita lagi sekitar jam 4 nih kita syutingnya, 4 sore. Jadi lampunya juga nggak pakai banyak. Tapi karena ini lagi syuting, kita lampunya nyalain. Tapi kalau misalnya nggak usah pakai lampu tuh tetap enak banget. Nah, ini ada akses pintu ke garden sama ke teras belakang. Tapi ntar kita lihat ya. Gimana, enak kan sini? Ini ngomong-ngomong berdiri di atas lahan seluas berapa nih bangunan? 1000 ya? 1000, tanahnya 1000, makanya gede. Dan enak, tanahnya tuh lumayan kotak. Jadi lumayan simetris, lebar sama panjangnya. Jadi enak. Lebarnya juga kayak lebih dari 20 deh. Enak banget kan? Jadi enak kalau misalnya mau ada di renovasi atau mau ditingkatin atau dibagusin lagi, enak banget ya. Dan ini adalah pantry-nya. Ini ada island-nya juga cukup besar. Jadi di sini hanya lebih kayak buat preparation. Meja makan di sini. Ini meja makannya juga dari kayu. Dan rumah ini sebenarnya dijualnya semi furnished, oke? Jadi meja kayu yang balok besar ini nggak include, tapi mungkin bisa diobrolin, oke? Ini ada akses juga tadi sama karakter Z. Gue belum berani keluar karena masih ada doggy-nya. Oke, karena takut dijat, gue nggak bisa sholat. Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin kita lihat dari stock shot aja. Kita lihat ke sini, Boy. Ini ada kamar. Ini ada satu kamar yang tadi connecting ke kamar mandi. Oke. Ini juga sebenarnya dijadiin kamar kerja saat ini, atau bisa dijadikan untuk kamar. Jadi sebenarnya kamar ini yang menyatu ke kamar mandi itu, ada pintunya. Tapi bisa jadi powder room juga kalau dari luar sisi. Dan ini perbedaannya nggak ada pintu akses ke depan. Oke? Ini ngomongin kamar, total ada berapa kamar Mas? Kamar tuh kok kamar sih? Kamar tuh sebenarnya ada 6. Terus kamar mandi 3. Cuma kita nggak bisa lihat semuanya karena karena rumah ini sebenarnya masih dihuni. Ini ada satu akses ke dapur kotor, ya. Dapur kotornya juga cukup luas dan area servis. Nah, ini ada aisle gede banget. Ini juga suka ada lemarinya sebelah kanan. Ini yang tembusan ke living room. Oke. Ini ada kamar anak yang pertama. Nah, ini kamar mandinya, dia ada sharing di situ. Oke. Dan ini ada kamar utama sebelah kanan, juga lagi nggak bisa dilihat. Nah, itu kalau nggak salah ada
akses bisa langsung ke taman belakang. Nah ini ada satu kamar yang kita bisa lihat sini, Bay. Oke. Nah ini enak banget ya. Menurut gua kamarnya juga unik. Ini ceiling tinggi dan di sini tiba-tiba ada void yang tinggi sekitar 9 meter ke atas, kotak gitu. Jadi kayak penerangannya, jendelanya tuh ada penerangan dari atas langsung ke sini, kayak natural light-nya tuh dapat banget. Ditambah ada kaca-kaca juga di sini, cermin kaca-kaca yang plong, bisa ngeliat ke taman belakang atau taman samping. Dan ini yang ke taman belakang nih maksud gua. Dia bisa dibuka juga jendelanya ya. Kalau pagi-pagi, wah ini udara seger banget. Karena di belakang tamannya juga masih cukup luas space-nya. Gitu, Bay. Enak sekali. Kita lihat yuk ke belakang yuk. Ini kita sudah di taman belakang. Ini bagian persis belakangnya yang memang luas, dan itu kita ada letter U ya sampai ke belakang sini, Bay. Oh, yang tadi Mas Bim bilang dia nggak nempel ya? Enggak, ya. Jadi Nggak dia nempel. hanya bagian nempel yang si dapur kotor aja, Bay. Tapi setengah dari dapur kotor sini dia udah nggak nempel semua. Jadi model rumahnya tuh kayak rumah taman, kayak rumah-rumah di Bandung gitu loh, asik banget kan. Sirkulasi udara enak, pohonnya juga tinggi-tinggi. Wah, Berarti cocok banget ya. reviewnya sekarang ngomong bahasa Sunda. Sunda dong. Mangga. Tipayunnya. Baik. Oke. Nah, di sini itu masih bisa space untuk misalnya Milader mau bikin kolam renang. Bisa di sini atau bisa di sebelah sana. Kita intip sendiri. Kan si Anabula lagi pada tidur. Jadi pelan-pelan. Oke. Aman, masih aman. Lihat nih, di sini bisa banget kan buat swimming pool cukup besar. Kayak 8 kali 5 itu masih bisa. Terus masih ada bisa di sini sampingnya buat area jalan dan area buat duduk-duduk santainya juga masih enak tuh sebelah sana. Lihat tuh, Bay, sana, Bay. Tuh, itu kan tadi teras yang belakang. Jadi terus sebelah kanannya juga kan ada akses. Nggak nempel kan, jadi masih enak tuh. Jadi emang lokasi pas banget. Kenapa? Bangun? Kayaknya bersin tadi. Mulai bergerak. Jadi masih ada pohon mangga juga di situ. Mangga apa rambutan? Mangga. Di sini juga masih ada pepohonan yang bisa tumbuh, atau pepohonan buahan ya, yang bisa tumbuh tinggi. Jadi konsep rumahnya sih unik ya. Dan mungkin buat Milader yang suka area taman yang lebih luas, ini bisa menjadi opsi. Ya, oke. Sekarang kita langsung ke depan lagi. Ya, nah kita udah di akhir dari tour rumah ini. Jadi Milader, rumah ini tuh cocok banget buat Milader yang memang suka konsep rumah taman dan banyak area terbukanya. Yang nggak suka ada swimming pool, ini juga cocok. Yang mau ada swimming pool, ini bisa banget dibuat swimming pool yang sesuai dengan kebutuhan. Cukup luas areanya buat dimodif jadi swimming pool. Dan luas tanahnya karena 1000 ya, bangunannya 450, 6 kamar, ada 1 study room. Nah, ceilingnya juga ini tinggi banget. Jadi buat Milader yang let's say masih mau renov juga masih enak karena tanahnya masih cukup luas dan rumah ini masih bisa tumbuh gitu loh. Jadi dan lokasinya juga masih enak di area Jagakarsa, lingkungannya masih asri, banyak area hijaunya dan tentram, damai, indah, wah semuanya slogan bener tentram. Pokoknya asik lah di sini rumahnya. Jadi kayak Boy bilang, kayaknya di sini bisa banget slow pace living banget nih gitu. Memang bisa bikin mageran di sini. Kayak di Karena masih Bandung sejuk. yang tadi Kayak di Mas Bandung, Bim bener. Apalagi kalau di sini tuh udah, gue paling suka kalau lagi showing sini itu pas kondisinya lagi hujan, gerimis gitu. Wah, enak banget gitu. Dingin, sejuk gitu. Karena bukannya jendelanya banyak dan pencahayaannya juga bagus penerangannya gitu loh. Natural light-nya baik. Oke, jadi dengan harga 16 miliar rupiah, rumah ini bisa menjadi milik Milader. Itu dia.
Jadi jangan lupa yang mau showing rumah ini, karena tadi kan ada beberapa kamar yang belum bisa dilihat, langsung hubungi kita, hubungi gue atau hubungi Sandi by WhatsApp atau by phone DM untuk kita janjian melihat rumah ini ya. Untuk area favorit gue tuh di ruang itu di ruang study yang pertama, karena lokasinya enak banget, itu space-nya juga besar, dan kalau bisa dijadikan buat area kayak nonton apa ya, home theater gitu tuh enak banget, atau game room, caveman, wah itu cocok banget tuh. Enak ke depannya juga buat nongkrong sama teman-teman juga asik tuh, karena ada pintu akses langsung ke depan ya. Jangan lupa untuk subscribe, like and share channel The Miliar Team, juga untuk pantengin terus The Miliar tim kita. Ada Grand Divida Property, ngobrol-ngobrol terus putar properti, ada inspirasi juga. Kita ada semua ngobrol di situ, tinggal diulik aja, cari videonya. Nice banget. Nah, gua Bima atas genap Grand Divida Property, gua mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga menjadi keberkahan kita semua. Amin.